Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Intan Nurmulki Widya Iswara. Ibu adalah mahasiswa PLP jurusan Geografi Universitas Siliwangi dan alhamdulillah ditempatkan di SMA 2 Kota Tasikmalaya. Anak-anak, bagaimana sekarang kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa pandemi ini, anak-anakku semuanya jangan lupa menggunakan masker ya. Kemudian jangan lupa mencuci tangan setelah melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa juga jaga jarak antar teman ketika sedang ada di lingkungan umum. Hal ini adalah antisipasi kita agar terjauh dari virus corona. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Silahkan anak-anak siapkan alat tulisnya dan buka buku geografinya. Buka bab mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Apa sih yang dimaksud dengan desa? Apakah anak-anak yang ada yang tahu apa itu pengertian dari desa? Nah, di sini ada dua pengertian yang Ibu akan bahas. Yang pertama yaitu pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1. Yang mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam artian, masyarakat desa bisa mengurus dan mengatur urusan kepemerintahannya, baik secara kependudukan maupun pendidikan. Di sini juga masyarakat desa bisa mengakui hak asal-usulnya atau juga mengakui tradisi yang ada di desanya. Sehingga masyarakat desa juga merupakan bagian dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua di sini ada menurut Bintarto. Menurut Bintarto, desa merupakan hasil pewujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Jadi, menurut Bintarto, desa itu merupakan pewujudan geografis. Jadi, terlihat secara nyata di permukaan bumi yang ditimbulkan dari beberapa unsur seperti fisiografis, sosial. Jadi di dalamnya terdapat sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Nah, dan daerah tersebut atau desa tersebut memiliki hubungan timbal balik dengan desa yang lain. Dilanjut di slide selanjutnya, masih menurut Bintarto, dalam Dajuni pada tahun 1986, ketika sebuah desa dalam perkembangannya harus memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah wilayah, yang kedua adalah penduduk, dan yang ketiga adalah tata kehidupan. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan wilayah atau yang disebut komponen alam? Bisa terdiri dari di mana lokasi desa tersebut berada, kemudian berapa luas desa tersebut, bagaimana keadaan tanah desa tersebut, keadaan iklim desa atau wilayah tersebut, kemudian apakah ada ketersediaan sumber daya alam di dalamnya, dan yang kedua yaitu komponen manusia atau penduduk. Nah, semakin banyak jumlah penduduk desa, terlebih pada penduduk usia produktif, semakin besar juga potensi desa tersebut dikarenakan kegiatan penduduk yang ditekuni setiap hari memberikan sumbangan bagi pendapatan desa. Ini tentu sekali ya, ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif, maka pendapatan per kapita suatu desa akan meningkat. Nah,
bisa juga desa ini menjadi desa yang sejahtera dan maju. Dan yang terakhir yaitu tata kehidupan atau adat istiadat. Adat istiadat yang telah mengakar merupakan faktor yang penting dalam menilai tingkat perkembangan suatu desa. Dikarenakan komponen-komponen pembangunan yang tidak didukung oleh adat istiadat menyebabkan perkembangan desa tersebut terhambat. Yang dimaksud di sini yaitu ketika suatu desa masih begitu lekat terhadap adat istiadat, bisa jadi desa tersebut terhambat dalam perkembangannya dikarenakan masyarakatnya masih menolak adanya pembangunan. Lanjut ke klasifikasi desa. Di sini ada 4 klasifikasi desa. Ada yang tahu nggak sih apa saja klasifikasi desa yang ada 4 itu? Nah, yang pertama langsung saja Ibu jelaskan. Yang pertama adalah desa tradisional. Disebut desa tradisional karena tipe desa pada masyarakat suku terasing yang seluruh kehidupannya masih bergantung pada alam. Nah, desa ini biasanya berada di pelosok atau juga bisa jadi desa ini merupakan desa adat yang masih kental terhadap adat sehingga belum ada pembangunan dan masyarakat cenderung masih bergantung pada alam. Setiap mata pencahariannya ada di alam, mereka makan dan apapun itu tergantung pada alam. Yang kedua yaitu desa swadaya. Tipe desa ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penduduk yang masih jarang, artinya pemukiman yang masih luas, tidak ada kepadatan penduduk. Kemudian masih terikat oleh adat, lembaga yang masih sederhana, belum sekompleks di desa-desa maju yang lainnya. Kemudian pendidikan masyarakat yang relatif rendah bisa terjadi karena jauhnya akses dari desa menuju ke tempat pendidikan. Kemudian produktivitas tanah yang rendah karena masyarakat belum mampu mengembangkan atau mengelola tanah secara berlebih. Kemudian daerah pegunungan, perbukitan, dan lokasinya terpencil. Yang ketiga yaitu desa swakarya. Desa ini memiliki tingkat perkembangan yang sudah lebih maju. Artinya, desa swakarya memiliki ciri-ciri desa yang lebih baik daripada desa swadaya. Yang terakhir yaitu desa swasembada. Ini merupakan desa maju karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu lokasinya sekitar ibu kota, sehingga desa ini lebih dekat ke pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan. Kemudian keperluan masyarakatnya telah dipenuhi oleh desa dan lebih modern juga, lebih terbuka akan pembangunan, akan teknologi, dan tentunya masyarakatnya sudah mengetahui dan mampu mengelola iptek. Dan selanjutnya yaitu lembaga yang lebih kompleks dan mata pencaharian penduduk yang beragam. Selanjutnya kita akan membahas pola keruangan kota. Di sini ada menurut Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 yang mengatakan bahwa kota terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, kota sebagai wadah yang memiliki batasan administrasi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Nah, dapat dicontohkan seperti Kota Tasikmalaya yang sudah memiliki batas-batas administrasi tertentu, seperti batas dengan Ciamis, yaitu ada Sungai Citanduy, kemudian batas dengan Kabupaten Tasikmalaya yaitu adanya Sungai Ciulan di Sukaraja, dan beberapa batas di titik-titik yang lain. Nah, itu adalah kota yang menjadi wadah atau memiliki batasan secara administrasi. Sedangkan untuk kota yang bagian kedua yaitu kota yang merupakan sebagian lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non-agraris. Nah, biasanya ini berada di pusat-pusat kota, sehingga masyarakatnya juga tidak begitu berketergantungan terhadap alam, tidak begitu banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani atau mungkin sebagai peternak. Justru masyarakatnya lebih modern, sehingga biasanya daerah-daerah ini menjadi pusat perekonomian, pusat pertumbuhan, dan pusat kegiatan atau juga pusat pendidikan untuk daerah-daerah di sekitarnya. Nah, untuk pengertian yang kedua ada menurut Max Weber.
Nah, kota itu merupakan suatu wilayah yang sebagian besar penghuni setempatnya dapat memenuhi kebutuhan ekonominya di pasar kecil. Kenapa sih dikatakan di pasar kecil? Karena biasanya di kota-kota itu masyarakatnya tidak perlu jauh-jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena terdapat banyak sekali pasar atau mungkin sekarang lebih lazimnya dikatakan sebagai minimarket yang bisa dicapai dan bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah. Menurut Tyler, ada klasifikasi kota yang dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama atau tahap awal, di mana sebuah kota itu masih belum jelas pembagian mengenai daerah-daerah permukiman dengan perdagangan, atau dengan kata lain belum adanya perbatasan yang jelas antara kedua penampakan tersebut. Biasanya pada tahap ini kota tersebut belum memiliki pusat inti kegiatan atau pusat perekonomian, sehingga pembangunannya juga masih belum merata dan masih di beberapa tempat belum masuk di tahap yang kedua, yaitu tahap muda. Nampak beberapa kenampakan pengelompokan pertokoan di bagian-bagian kota serta munculnya kawasan permukiman kelas menengah ke atas di sekitar pembangunan pabrik dan pinggiran kota. Nah, pada tahap ini mulai sedikit maju nih, mulai ada pengelompokan pertokoan, mulai ada pusat pertumbuhan atau pusat perekonomian, meskipun belum begitu besar dan belum memiliki pengaruh yang besar ke daerah-daerah sekitarnya. Namun di sini juga sudah mulai ada pemukiman kelas menengah ke atas yang biasanya sedikit jauh dari pusat tersebut, karena biasanya yang berada di pusat itu justru pemukiman bagi buruh. Nah, dilanjut pada tahap selanjutnya, yaitu tahap dewasa. Tahap ini sudah mulai nampak terlihat adanya gejala-gejala segresi. Fungsi-fungsi tahap ini mulai terlihat adanya perbedaan antara pemukiman kelas atas dan kelas bawah. Nah, dalam tahap ini bisa dicontohkan seperti Kota Bandung. Di Kota Bandung mulai terlihat kenampakannya sudah dipenuhi oleh gedung-gedung besar. Kemudian kepadatan penduduk yang semakin tinggi, dan di sini pada tahap ini biasanya wilayah tersebut sudah memiliki pengaruh yang besar terhadap kota-kota yang lainnya atau terhadap wilayah-wilayah yang lainnya, dan terdapat banyak industri besar yang terdapat di daerah tersebut, sehingga biasanya terlihat jelas ketimpangan yang ada di kota ini, mampu membedakan mana sih pemukiman kelas atas, mana sih pemukiman kelas bawah. Nah, dan masuk kepada tahap yang terakhir, yaitu tahap ketuaan. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang ditandainya dengan pertumbuhan yang tak terhenti. Tahap ini mulai banyak kemunduran mulai dari distrik serta kesejahteraan penduduknya. Nah, ini biasanya suatu kota ketika sudah mengalami kemajuan yang tidak terhentikan, sudah mulai ada industri yang besar di mana-mana dan tidak terhentikan, biasanya sulit untuk mengelola lagi wilayah tersebut, sehingga bisa jadi beberapa masalah timbul di kota seperti ini. Nah, selesai untuk membahas klasifikasi kota, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai perkembangan kota dan alih fungsi lahan. Nah, dalam perkembangan kota, menurut Lewis Mumford, meninjau perkembangan kota baik secara fisik maupun sosiokultural dengan membagi pembagian kota menjadi 6 tahapan. Sebelumnya, pembagian atau perkembangan kota itu dibagi menjadi 2, ada yang secara kuantitatif, ada juga yang secara kualitatif. Yang akan kita bahas saat ini yaitu secara kualitatif atau secara kondisi kota tersebut. Yang pertama yaitu tahap eufolis. Nah, pada tahap ini adanya perkembangan yang semakin maju, meskipun kondisi kehidupan masyarakatnya masih berkaitan dengan pertanian, pertambangan, dan perikanan. Biasanya, jika dicontohkan pada tahap ini, kota Tasikmalaya atau kota kecamatan ada di tahap ini, di mana masyarakatnya masih bergantung pada alam. Yang tahap yang kedua yaitu tahap folis. Munculnya pasar yang cukup besar serta terdapat beberapa industri meskipun pengaruhnya masih terbatas. Dalam hal ini bisa dicontohkan seperti Kabupaten Garut.
Kenapa sih Kabupaten Garut? Karena seperti Kabupaten Garut itu memiliki industri yang kecil seperti industri dodol, kemudian industri yang berbahan dari kulit, namun pengaruhnya itu masih kecil, belum mempengaruhi ke wilayah-wilayah yang besar. Masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap metropolis. Nah, pada tahap ini kenampakan kota sudah berkembang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan fungsi-fungsi suatu kota, terjadi interaksi dengan wilayah yang lainnya. Bisa dicontohkan seperti kota Bandung yang memiliki kenampakan dengan bangunan-bangunan yang besar, kemudian memiliki interaksi yang baik juga dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap megapolis. Mega yang berarti besar, diartikan sebagai pertumbuhan kota yang sangat besar dan mempengaruhi kota-kota di sekitarnya. Perubahan perilaku manusia yang hanya berorientasi pada materi, standarisasi suatu produk yang diutamakan, sistem birokrasi yang lebih buruk, dan meningkatnya kriminalitas atau kejahatan. Nah, pada tahap ini biasanya dicontohkan seperti Jabotabek atau kumpulan dari kota-kota besar Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok. Biasanya pada perkumpulan kota-kota yang megapolis ini terdapat di antaranya 2 atau 3 kota yang masih ada di tahap metropolis. Namun kota-kota besar ini memiliki pengaruh yang begitu besar sehingga bisa menjadi lingkaran pertumbuhan perekonomian, pendidikan, dan juga pemerintahan. Ada tahap trianopolis. Pada tahap ini tolak ukur budaya dilihat dari materi, kondisi perdagangan yang mulai menurun, dan terjadi pertumbuhan industri yang tak terkendali. Nah, bisa jadi di tahap ini terjadi karena ada suatu kota diserang oleh wabah, atau mungkin suatu kota itu diserang oleh bencana alam, sehingga memiliki kondisi perdagangan yang mulai menurun, dan bisa juga karena industri yang tak terkendali sehingga sulit untuk mengelola lagi kota tersebut. Nah, masuk di tahap kota yang terakhir, yaitu tahap nekropolis. Tahap ini merupakan tahapan kota mati yang disebabkan oleh peperangan, bencana alam, dan terserang oleh wabah. Hampir sama dengan tahap yang sebelumnya, namun pada tahap nekropolis ini banyak contoh yang di beberapa wilayah atau di beberapa negara yang menjadikan satu wilayah itu sebagai kota nekropolis. Seperti halnya di Arab atau di Mesir ada satu kota yang dikhususkan sebagai makam raja, sehingga di kota tersebut tidak ada pemukiman. Selain ditinjau dari kualitas fisik dan sosiokulturalnya, tahap perkembangan kota juga dilihat dari kuantitasnya. Berdasarkan kuantitasnya, perkembangan kota dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu kota kecil dengan 20.000 sampai 50.000 jiwa, dan kota sedang yaitu dengan 50.000 hingga 100.000 jiwa penduduk. Kemudian kota besar jumlah penduduknya 100.000 sampai 1 juta jiwa. Kemudian kota metropolitan memiliki jumlah penduduk 1 sampai 5 juta jiwa, dan kota megapolitan memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Nah, kira-kira kota Tasikmalaya termasuk kota apa ya? Coba anak-anak cari tahu berapa sih banyaknya jumlah penduduk kota Tasikmalaya di tahun 2020. Nah, dari situ anak-anak bisa menentukan kira-kira kota Tasikmalaya ini termasuk pada kota apa ya? Kecil, sedang, atau besar? Alhamdulillah, materi dari awal hingga akhir telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan khusus untuk anak-anak yang Ibu sayangi, untuk kedepannya bisa dipelajari lagi dan bisa mencari lagi referensi yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.